Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atiyatus Syarifah, NIM U 2018-1069, IAT 1 semester 4, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Jember. Dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah peminatan penyuluh pengantar psikologi, di sini saya akan mengulas sedikit tentang psikologi kesadaran. Di mana psikologi kesadaran, di sini saya akan mengulas 4 ruang lingkup psikologi kesadaran. Yang pertama adalah definisi kesadaran, yang kedua faktor kesadaran, yang ketiga proses terjadinya kesadaran, dan yang keempat adalah hubungan kesadaran dengan komunikasi. Baik, langsung saja. Yang pertama, definisi kesadaran. Kesadaran diri atau biasa disebut dengan self-awareness adalah perhatian yang berlangsung ketika seseorang mencoba memahami keadaan internal dirinya. Prosesnya berupa semacam refleksi, di mana seseorang secara sadar memikirkan hal-hal yang ia alami berikut emosi-emosi mengenai pengalaman tersebut. Seorang pakar psikologi, yaitu John D. Mayer, mengatakan umumnya ada 3 gaya yang tampil ketika seseorang menghadapi emosinya, yaitu yang pertama, terbebani, yang kedua, menerima, dan yang ketiga adalah sadar diri. Nah, sadar diri ini adalah gaya yang paling positif dalam menghadapi emosi yang terjadi pada diri sendiri. Yang kedua adalah faktor kesadaran diri. Boyatzis mengemukakan bahwa faktor kesadaran diri terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah emotional awareness, yang kedua adalah accurate self-assessment, yang ketiga adalah self-confidence. Emotional awareness adalah mengenal emosi diri dan pengaruhnya. Accurate self-assessment adalah mengetahui kekuatan dan keterbatasan diri. Self-confident adalah pengertian yang mendalam akan kekuatan diri. Ruang lingkup ketiga yaitu proses terjadinya kesadaran diri. Menurut Sastrowardoyo, untuk mencapai kesadaran diri, seseorang harus melewati 4 tahapan. Yang pertama, tahap ketidaktahuan. Tahap ini terjadi pada seorang bayi yang belum memiliki kesadaran diri atau biasa disebut dengan tahap kepolosan. Yang kedua adalah tahap berontak. Tahap ini identik memperlihatkan permusuhan dan pemberontakan untuk memperoleh kebebasan dalam usaha membangun inner strength. Yang ketiga adalah tahap kesadaran normal akan diri. Dalam tahap ini, seseorang mulai dapat melihat kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, kemudian membuat dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Tahap terakhir adalah tahap kesadaran diri yang kreatif. Dalam tahap ini, seseorang mencapai kesadaran diri yang mampu melihat kebenaran secara objektif tanpa disandingkan dengan perasaan dan keinginan subjektivitasnya. Dan yang terakhir yaitu adalah hubungan kesadaran dengan komunikasi. Komunikasi ada komunikasi antar pribadi dan komunikasi intrapribadi. Dalam suatu komunikasi, kita harus memahami diri sendiri dan orang lain. Nah, pemahaman ini dapat kita lakukan melalui proses psikologi
yaitu persepsi dan kesadaran. Pada dasarnya, letak persepsi adalah orang yang mempersepsikan, bukan pada suatu ungkapan atau objek. Kesadaran sendiri memiliki beberapa elemen yang mengacu pada identitas spesifik dari individu. Elemen tersebut ada 3, yaitu konsep diri, identitas diri yang berbeda, dan proses menghargai diri sendiri atau biasa disebut dengan self-esteem. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Beberapa tokoh banyak mengemukakan tentang definisi kesadaran diri. Namun bagi saya, kesadaran diri adalah mencintai kalian semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.